Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi perpespaan duniawi. Seruput kopinya, reguk informasinya. Video kali ini masih menyambung dengan video gua sebelumnya, yaitu perkontesan duniawi. Kebetulan gua kenapa lanjutin ini karena ada pertanyaan nih. Kita pakai kacamata dulu, kita bacain aja. Pertanyaan ini dari sahabat lama gue nih, dari Bogor nih. Sam Nino, Sam Heri Nino Sasmoko. Ini di Facebook ya, dia jawab komennya tuh di Facebook. Heri Nino Sasmoko, Sam Heri, ya kan. Iki bolo dewe iki. Salam satu jiwa. Gue cain ya. Kontes yang berdasarkan hobi pasti regulasinya suka-suka juri dan faktor gak enakan karena kenal. Lebih tepatnya jadi bahan nilai lebih buat memenangkan satu pihak. Terus langsung jawab apa gimana nih? Langsung jawab aja ya. Kalau gue sih ya mungkin nggak semua gitulah, nggak semua kayak begitu, nggak semua kontes, tapi kita nggak menafikan mungkin ada ya, mungkin ada. Gua nggak pengen terlalu menjudge juga, mungkin apa namanya, Bang Heri ini dia mengetahui lah gitu. Itu mungkin harus konfrontasikan, harus kita ngobrol lebih dekat lah. Cuman ya nggak semua sih, ada mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang berani belak-belakan buka, mungkin tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Jadi biar hal-hal kayak gini tuh ya bukannya kita angkat, bukan menjatuhkan atau apa, tapi biar alert gitu, bahwasanya pemirsa atau penonton ini, apalagi di zaman digital kayak gini, itu semua merhatiin nih. Jadi buat yang mau main-main kayak gini, kayaknya apalagi di sekarang ini mungkin enggak kayaknya ya, karena kan semua serba terbuka gitu. Anyway, sebelum gue melangkah lebih jauh, disclaimer, gue nggak bermaksud lebih tahu dari kalian, gue nggak bermaksud sok tahu, gue cuma ngasih tauin sedikit yang gue tahu. Kalau teman-teman mungkin punya cara pandang atau cara pikir atau pendapat yang berbeda, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Jadi penonton atau netizen yang nonton bisa dapat insight dari berbagai macam sisi, berbagai macam sudut, cara pandang yang berbeda. Jadi oh enggak, yang bener begini gitu. Jadi nggak apa-apa, gue juga jadi belajar juga, kita sama-sama belajar. Oke, lanjut ke pertanyaan dan pernyataan sih. Sam Nino ini bilang mungkin ini lebih tepatnya bukan pertanyaan malah, tapi ini pernyataan, karena beliau juga merupakan orang lama ya setahu gue di dalam dunia perpespaan, dan koleksi Vespanya juga Yahut juga gitu. Oke, lanjut. Beberapa kontes Vespa ke belakang ini udah nggak menarik lagi karena nggak ada regulasi yang pasti. Soal regulasi yang pasti, gue harus setuju nih, karena gue juga bertanya gitu. Kalau kita ikut kontes, terus ada penilaian atau apa, gue juga dalam hati gue juga bertanya regulasinya apa nih gitu. Tentunya panitia punya regulasi gitu, tapi maksudnya mungkin yang dipertanyakan regulasi secara umum nih di Indonesia. Jadi ada pihak yang ini loh, kalau lo bikin kontes regulasinya ini gitu. Jadi mungkin pertanyaannya atau pernyataannya Sam Nino ini ya regulasinya itu ya sesuai sesuka-sukanya panitia aja gitu kan, dan tiap panitia pasti berbeda. Kebetulan nih Sam Nino juga orangnya suka jalan kan, suka datang ke event-event, jadi mungkin dia tahu nih permasalahan ini. Nah, pertanyaannya semakin menarik, semakin ke bawah nih. Dan standar kompetensi juri itu apa? Pedagangkah? Sesepuhkah? Tahu seluk-beluk Vespakah? Rujukannya apa? Perhitungan poinnya berdasarkan apa? Nah, ini langsung ke pertanyaan kedua ya. Nanti jadi jawabnya satu, dua pertanyaan gue jawab jadi satu gitu. Dan gue gak coba jawab juga kali ya, gue coba sharing gitu lah biar enak lah. Pertanyaannya senada dengan
DIY Vespa Bali oke. Gue bacain ya, ini kawan dari Bali nih. Gue pernah pedagang Vespa kayaknya si dia nih, si DIY. Gue pernah ngincar Vespa Super 66-nya. Yang boleh jadi juri di setiap kontes Vespa itu siapa sih bang? Saya bingung jadinya. Dan tolak ukur kompetensinya terhadap Vespa Ori ada dia menguasai nggak? Mohon penjelasan bang. Tapak Geladak, Budaring, Balian Vespa. Oh, dia ngetek temen-temennya nih. Sekalian nanya saya wakilkan. Oke, kita coba kita share diskusi ya. Kacamata gue copot juga, udah nggak dibaca-baca. Oke, kita seruput lagi aja dulu biar rileks, biar sekut. Nah, kalau udah seruput kan cuy, ya gak? Emang obrolan kayak gini nih agak-agak sensitif ya gitu ya. Gue bikin ini take 3 kali loh. Karena apa? Gue jaga supaya nggak menyinggung orang lain, nggak menyinggung, karena ini kan pasti ada gesekan. Entah ntar gue tak khawatir dibilang so tau lah atau apa gitu. Gue ngeri ada yang baper aja gitu. Dan di era sekarang yang serba baper, nah gue tahu nih gue nggak bisa mencegah orang untuk baper, tapi gue bisa mencegah diri gue untuk nggak bikin orang jadi baper gitu. Nah makanya gue agak hati-hati banget. Sekali lagi gue minta maaf banget nih before nih, sebelum gue jelas-jelasin kayak begini. Gue nggak pengen dibilang sok tahu gitu atau si paling Vespa atau apa gitu. Kalau sekiranya ini bermanfaat, ambil. Kalau nggak bermanfaat atau kira-kira panjangan lo bang banyak ngomong, di skip aja. Sesimpel itu. Kalau di channel gue nggak usah dibikin pusing. Hobi itu kudu happy. Sama kayak nonton channel gue, lo kudu happy. Kalau nggak happy, lo mending nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Lanjut ya. Tadi kan dia bilang tuh, tadi dia bilang, pedagang kah? Ya, seperti di video-video gue sebelumnya, gue bisa bilang pedagang itu layak untuk jadi juri, bisa untuk jadi juri di pervespaan. Kenapa pedagang itu bisa menjadi juri di pervespaan? Karena secara logika ya, pedagang itu harusnya mengerti apa yang didagangkan, ya kan? Entah itu unitnya, entah itu partsnya, dia harus tahu gitu. Bang, ada bang pedagang yang nggak tahu? Ya ada, mungkin dia cuman dititipin jual aja gitu dan dia nggak tahu. Dan sah kalau dia berlindung, nggak tahu nih punya teman begini adanya gitu, atau gue nggak tahu dapatnya begitu aja gitu. Tapi pedagang yang bener-bener pedagang secara logika nih ya, ini sekali lagi gue nggak bermaksud menyinggung pedagang-pedagang tertentu, dia pasti akan mengerti apa yang dijual. Kenapa? Karena kalau dia memang pedagang PDG, ya kan, apalagi kalau lu teman-teman ngelihat IG-nya udah banyak dagangannya gitu, atau banyak spare part yang dijual atau unitnya udah banyak gitu, dia pasti tahu barangnya, dia tahu pasti unitnya gitu. Jadi kalau dia sampai bilang ini meleset dikit ke dari penjurian ya, tapi ini yang pedagang, gue cuma pengen describe, menjelaskan ini pedagang yang beginilah yang layak gitu. Itu pedagang nggak akan bilang gue dapatnya udah begitu gitu. Pedagang yang benar, dia akan bisa menjelaskan dengan jelas barangnya. Kenapa begitu? Karena dia akan perputaran teman-teman. Dia akan beli. Bohong kalau dia itu nggak ngerti barang. Dia pasti tahu barang. Kenapa? Kalau dia beli barang nggak tahu barang, dia bakalan kecegur. Dia bakalan salah beli gitu. Jadi dia pasti akan tahu. Dia pasti akan ngecek. Wah ini gini, wah, harganya segini nih, bisa dijual lagi. Jadi dia ngerti barang. Pedagang ngerti barang, layak untuk jadi juri gitu. Itu menurut gue ya. Tuh cuman gitu. Jadi gini teman-teman, setelah komen ini ada, karena gue dengan Sam Nino itu bolo dewe ya, udah kayak saudara gitu. Jadi kita teleponan, gue telepon, dan akhirnya terjadilah pembicaraan panjang dan memang klop gitu, dan memang klop. Dan ini mungkin ini yang bikin video gue
berapa kali take gitu ya, gua tonton lagi ini layak kagak gitu ya. Nah, maksudnya menyinggung nggak gitu, gua khawatir menyinggung gitu. Nah, ternyata sama nih pemikirannya dia itu dengan kejadian-kejadian gitu ya. Nah, ternyata dia kurang setuju kalau pedagang, karena kalau pedagang yang jadi juri, apabila ya kan ada yang naik kontes itu dagangannya bekas dia, bisa jadi tidak menjadi objektif atau minimal part-partnya gitu, atau segamblangnya itu kliennya, customernya. Nah, di situ akan timbul nih konflik kepentingan. Karena mungkin si juri jadi agak beban tuh, wah kalau nggak gua menangin dia bisa nggak percaya nih, dan dia akan timbul, wah pihak dari yang naruh motor juga, masa Vespa gua kagak menang ya kan gua beli dari lo, berarti kagak bener dong. Nah, ada rasa-rasa was-was itu mungkin, dan sehingga akhirnya Vespa yang menang itu Vespa yang dari dagangannya gitu. Tapi kita ambil sisi positifnya ya, sisi memang dengan kondisi motor, kalau memang itu kenyataannya itu memang bener, memang dia bagus, balik lagi pedagang itu kan dia ngerti sama barangnya. Nah, dia aku yakin mungkin sama barang yang dijual ke customer yang ternyata dia naik gitu. Intinya mah ini ada konflik kepentingan nih di sini, itu yang jadi bikin nggak objektif, yang menurut gue kurang setuju tuh kalau pedagang gitu. Tapi kalau gue sih, gue setuju kalau pedagang. Masalah dia memenangkan Vespa yang dibeli dari dia atau spare part yang dibeli dari dia gitu nempel, jadi dia merasa nggak enak, itu kembali lagi ke mental, kembali lagi ke mental pedagangnya itu. Kalau dia memang fair, emang dia jujur, dia akan yang menilai yang lain juga dengan baik gitu, kalau memang yang lain lebih baik. Nah, disitulah makanya gue kurang begitu setuju nih kalau juri itu satu. Menurut gue juri itu minimalnya dua, idealnya 3. Kenapa? Jadi saat nih juri A itu menilai sumpama begini, juri B kan belum tentu sama. Nah, kalau sama paling nggak ada penilaian yang double. Gue nilainya begini, dia begini gitu. Nah, kenapa idealnya 3? 3 ini biar pada saat di ruang penghitungan suara gitu ya, celah penghitungan suara, gue kalau udah gitu dekat-dekat kayak pemilu gitu. Maksudnya pada saat di ruangan untuk menghitung nih siapa-siapa yang ini, nah itu nanti kan bisa diperdebatkan. Jadi si A, gue nilai segini nih, si B, gue begini, juri yang si C, wah nggak bisa dong, ini begini. Akhirnya terjadilah kompromi di bertiga itu, sehingga hasil keputusan gitu. Kalau 2 ngerinya kan nggak bulat nih, yang satu begini, yang satu begini. Biasanya kalau 2 udah nggak sinkron nih, nggak asik, nggak bisa ada yang mengalah. Nah, nanti khawatirnya nih di luaran nih, khawatirnya di luaran ya nggak. Apalagi kalau yang di luar kontestannya teman-teman sendiri gitu. Khawatirnya dia berkoar-koar. Gue mau padahal menangin punya kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Tapi tentunya dengan semakin banyaknya juri, itu akan menimbulkan cost atau biaya dari pihak panitia. Tapi itu menjadi apa ya bahasanya? Susah kan kalau bahasa yang sophisticated gitu. Legitibel ya, apa sih namanya? so sophisticated tapi gak ngerti nih. Maksudnya apa sih? Udah bahasanya menjadi sah lah gitu. Menjadi cihuy banget lah gitu. Tuh jurinya paten 3 gitu. Jadi emang apalagi lu jurinya ngentop ya kan. Wah, jadi dia udah kompeten banget nih gitu. Juri 1 ditaruh yang kompeten. Ya itu dia, kembali ke mentalnya juga juri nih, balik nih ya kan. Ini masih di seputar pedagang nih, kita belum berkunut yang lain ya. Bang, kalau juri 1 gimana bang? Bisa nggak? Bisa. Ya cuman gitu. Itu skill dan kemampuan jurinya harus bener-bener top, dan nggak ada konflik kepentingan di situ. Dia harus benar-benar netral, menilai sebagai juri gitu. Kemudian yang kedua, lanjut ya. Oke, untuk pedagang mudah-mudahan udah
menjawab lah ya, kenapa tetap pedagang layak. Kedua apa tadi dia? Sesepuh. Nah, kalau sesepuh, gua antara setuju sama enggak setuju. Kenapa? Sesepuh itu yang kayak gimana dulu, ya kan? Ada loh sesepuh, dan biasanya sesepuh itu dinobatkan oleh orang-orang yang menganggap dia sesepuh gitu, bukan dirinya sendiri yang wah gue nih sesepuh apaan, biasa aja gitu. Nah, kenapa gue nggak setuju? Karena sesepuh ini beda-beda teman-teman. Bukannya gue mengkategorikan sesepuh, bukan. Tapi ada nih sesepuh kita nih di dunia perpespaan, dia tuh nggak ngurusin teman-teman. Dia nggak ngurusin ora-ori, ora-urus. Dia cuma taunya menjadikan Vespa itu sebagai alat sarana transportasi buat menjalin silaturahim. Dia datang tuh dari ujung barat ke ujung timur, kemanapun tuh dia datang ke event. Ada iklan. Ini pasti gua cut ya. Ini tukang getuk kalau yang lagu-lagu ini gua cut. Nah, ada sesepuh yang dia tuh gak mikirin tentang Vespanya. Dia cuman happy, enjoy, brotherhood di dunia perpespaan. Nah, dia nggak ngurusin tuh, dia nggak mikirin mau apa gitu. Dia datang, walaupun mungkin dia datang ketemu banyak saudara, ya ada yang pakai Vespa ori, ada yang pakai apa gitu. Kita cuma bisa ambil pelajaran perjalanan hidupnya dia gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan ada juga ya, bukan berarti nggak ada gitu. Bukan berarti nggak ada nih sesepuh yang jalan tapi dia mengerti, ada juga gitu. Kalau di situ disebutkan sesepuh, mungkin ada nih di dunia perpespaan duniawi ini, dia sesepuh atau senior, dia memang mengkondisikan nih dirinya nih untuk di perpespaan, itu ada. Gua sendiri banyak belajar gitu. Nah itu tuh dia layak untuk diajak lah. Tapi masalahnya dia mau nggak gitu. Biasanya sesepuh yang model gini nih, yang dia mengerti apa gimana, udah jadi senior banget gitu ya di perusahaan, biasanya dia suka untuk males nih untuk tampil gitu. Jadi dia udah sibuk juga sama urusannya gitu. Jadi dia datang, dia pemirsa aja kalau yang gue lihat. Tapi mungkin di luar sana ada ya sesepuh yang lain gitu, senior yang lain yang mungkin mau gitu untuk turun tangan, ikut terlibat gitu. Karena menjadi juri itu nggak mudah kan teman-teman. Pertanggungjawabannya dia kudu bertanggung jawab atas pilihannya dia gitu. Jadi dia harus benar-benar pure netral, nggak peduli itu nggak pilihannya punya siapa gitu. Itu kalau menurut gua. Jadi masalah sesepuh itu ya, jadi nggak semua sesepuh juga. Terus apalagi sih, gue baca nih, gue agak lupa tadi pertanyaannya apa aja, biar kagak salah ya kan. Naik ke atas dulu apa ke bawah nih? Emang enak tuh ngobrol tuh berdua gitu ya, ada Tysonnya. Kalau sendiri udah kayak gue ngasih kuliah online. Sesepuh kah? Tahu seluk-beluk Vespa kah? Nah kalau tahu seluk-beluk Vespa ya udah pasti dong. Kalau dia tahu seluk-beluk Vespa, kenapa dia nggak dijadikan? Kenapa dia nggak dijadikan juri? Cuman di sini disebutin pedagang sesepuh kah. Nah ini mau nambahin lagi gitu ya. Selain sesepuh, ya kan? Tadi sesepuh atau senior lah ya, dia bisa kita jadikan. Kemudian menurut gua ada lagi. Apa itu? Builders menurut gua layak juga untuk dijadikan juri. Kenapa? Karena dia ngebangun motor itu. Dia pasti tahu tuh bodinya, ya kan? Entah itu yang orisinil, entah itu yang udah dikerok, entah itu yang bodinya hancur, dibikin lagi. Dia tahu tuh parts mana yang dipakai, karena dia mungkin mengikuti keinginan dari customernya kan. Wah ini yang ori kayak gini, dia bisa ngasih arahan, ngasih petunjuk gitu. Walaupun builders ini menurut gue terbagi lagi teman-teman. Ada builders yang bener-bener dia megang semuanya, dalam arti dia tuh yang ganti dek, pengelasan apa segala macam dia yang tackle, sampai urusan ngedempul ngecat tuh dia pegang. Tapi ada juga
builders yang cuman memanage. Nah, ini kembali ke teman-teman, apakah yang seperti itu bisa dikatakan builders? Kalau gue sih nggak mempermasalahkan itu ya, gitu. Jadi yang gue maksud ini, dia bisa manage doang nih. Dia punya taste, dia punya rasa, dan dia punya pengetahuan, itu yang penting. Tapi dia nggak mengerjakan pengelasan sendiri. Dia kalau bahasa ininya tuh maklonin. Dia, lo naruh Vespa ke dia, Vespa lo ditaruh di tukang las under pengawasannya dia, di bawah pengawasannya dia, masuk ke bengkel cat juga dalam pengawasannya dia gitu, atau bengkel cat dan tukang lasnya jadi satu, whatever, tapi dia yang kontrol. Nah, setelah perakitan atau apa mungkin baru dia gitu, atau masih tetap juga orang bengkel dia cuma memanage doang, mengatur. Apakah itu bisa dibilang builders? Itu whatever, terserah penilaian teman-teman semua gitu. Tapi yang pasti menurut gua dia juga layak, karena apa? Dia tahu, dia punya taste gitu. Dia pasti akan naruh barang-barang yang dia tahu gitu. Dia tahu nih, bang begini nih, dia ngarahin, natnya begini, ngecatnya begini bang, dikasih tahu sama dia gitu. Part-partnya menurut gua kedua tipe builders ini itu cocok untuk jadi juri, karena mereka punya skill tentang pervespaan itu gitu. Jadi dia bisa lah. Masalahnya mau apa enggak nih mereka turun, atau panitia berani gak nih untuk memanggil. Tentunya mereka juga udah punya kesibukan yang padat kan gitu, melihat antrian-antriannya ya enggak. Karena untuk menjadi juri itu berarti seharian. Bisa jadi kalau eventnya 2 hari, yang kontestannya banyak, bisa jadi 2 harian itu di situ gitu. Dan itu kan memerlukan waktu buat builder-builder besar yang notabene tentu udah punya pekerjaan atau nama yang udah padat gitu jadwalnya ya kan gitu. Kecuali kalau dia nggak megang langsung ya, dia cuma manage kan yang ngerjain orang lain gitu. Oh, lanjut lagi, mekanik. Bang, mekanik kok bisa juga? Mekanik itu orang yang sehari-harinya megang Vespa. Mekanik Vespa ya dalam hal ini. Bang, tapi kan dia cuma mesin doang. Walaupun mesin kan emang lo pikir mesinnya datang sendiri, segelundung ujuk-ujuk. Ya ada sih yang datang bawa mesin itu, ada di dunia pervespaan duniawi ini, ada aja. Cuman kan umumnya motornya datang. Nah, saat motornya datang, mekanik-mekanik yang dia handal gitu ya, dalam artian dia nggak cuma ngurusin mesin aja, gue mah kagak ngurusin ori-ori. Mekanik yang dia sekaligus ngerti, dia pasti akan melihat, oh ini loh super orisinal tuh kayak gini. Dia ngelihat nih bermacam-macam nih, dari satu tipe aja semua super dia ngelihat tuh, dari super yang brekele, yang kalengan, super yang biasa atau apa, atau dari PTS lah, atau kata PTS kan kalau super masih jarang ya yang dipakai yang mesin edon-edon gitu ya. Biasanya kan small frame tuh yang banyak, dari small frame standaran sampai small frame racingan dia ngeliat tuh, yang orisinil juga dia ngeliat. Jadi dia tahu tuh mana nih yang orisinil. Menurut gue mekanik bisa tuh, mekanik yang gitu ya, mekanik yang dia memang mengerti begitu. Apalagi nih yang bisa jadi juri, kolektor. Bang, kok kolektor bisa jadi? Lah iyalah, kolektor bisa jadi. Walaupun ada lagi nih jadi dua inian lagi. Mana kolektor yang bisa gitu ya? Kolektor yang bisa itu ada kolektor yang mengerti. Bang, emang ada kolektor yang nggak mengerti? Ada. Kolektor yang cuma beliin Vespa karena dia tahu nilai investasinya, dia menyerahkan nih ke apa ya namanya, makelar apa penasehat atau apa gimana gitu. Jadi dia cuma cariin gua Vespa dah. Udah dia whatever, make juga mungkin kadang-kadang gitu ya. Jadi dia main beli-beli aja. Dia apa ya, bohir mungkin ya, juragan ya. Tapi kan tetap hitungannya kolektor, orang dia mengkolek kok. Jadi dia beli gitu. Jadi Vespanya banyak nih, tapi dia nggak tahu tentang pervespaan itu gitu. Dia cuma beli aja, taruh, kumpulin aja gitu. Nah, menurut gue dia nggak memahami. Nah, beda lagi dengan kolektor yang bener-bener dia paham nih.
dia beli satu dan dia tahu, dan dia memilih gitu. Dia nggak sembarangan gitu ya. Kalaupun dia beli bahan di luaran gitu ya, mungkin tanpa kita melihat gitu, dia beli bahan sama dia dirapikan lagi, dirapikan, diinin sesuai dengan pakemnya dunia perpespaan gitu, sesuai dengan factory, dibalikin lagi. Kita kan nggak tahu gitu. Yang pasti kita bisa lihat dari koleksinya gitu. Wah, koleksinya nih cuy semua nih, mau itu orisinilan, mau itu restorasian, yang pasti dia kolektor ini dia mengerti. Intinya kudu mengerti dulu. Jadi tetap ada dua bagian ya. Ada kolektor yang cuma menganggap Vespa ini investasi aja. Wah nih Vespa nominalnya gila-gilaan nih, jadi dia udah beli aja. Tapi harusnya sih kolektor juga tahu dah mengenai yang dikoleksikan, dan dia kudunya harus dapat Tyson-nya nih, orang yang bukan apa ya Tyson ya, maksudnya orang yang informannya lah bahasanya, atau maklarnya yang nyariin ini harus bener-bener ngasih yang bener, karena kalau enggak kasihan gitu, ibarat kata dicipoain doang lah gitu. Jadi ya itulah intinya. Ada gue takut melempar mana-mana ya, intinya kolektor bisa aja. Terus apalagi selain kolektor, tadi mekanik udah. Nah, yang terakhir itu pengunjung. Loh, kok pengunjung jadi juri? Pengunjung bisa jadi juri, bisa dilibatkan menjadi juri. Gimana bang cara menilainya? Pengunjung menjadi juri atau penilai buat Vespa terfavorit pilihan pengunjung. Nah, itu biar jadi tambah seru lagi nih, ya kan? Jadi tambah seru, walaupun bisa jadi ada kemungkinan tidak objektif, tapi kan ya tetap aja itu nilai terfavorit. Sekarang begini loh teman-teman, akan jadi seru kalau pengunjung tuh dilibatin. Jadi pengunjung merasa wah juga mendapat kesempatan untuk menilai, memilih, ya kan? Itu syukur-syukur yang juara satu jadi favoritnya. Jadi nanti ada pemenang favorit pengunjung gitu. Itu kan pas banget, berarti antara pemilih pengunjung memilih dengan yang juara satu gitu. Walaupun kan selera pengunjung juga macam-macam, dan bisa jadi dibom. Apa itu dibom? Bisa jadi yang datang 100 orang semua temennya yang punya Vespa Anu gitu datang. Whatever itu terserah gitu. Nah, benefitnya apa nih buat pengunjung? Nah, mungkin nanti panitia bisa menyediakan nih kayak apa, glass bowl, kocoknya gini ya. Diambil. Nah, inilah nih dia nih pengunjung yang milih nih. Dia dapat. Jadi kan seru. Jadi orang nggak cuman pengen nunggu nih juara 1, 2, 3-nya siapa, tapi orang yang ikut menjadi juri favorit dia akan nungguin hadiahnya nih. Jadi dengan dia ikut menjadi juri untuk yang favorit gitu. Nah, itu sih menurut gue sih. Mungkin teman-teman ada yang pengen nambahin lagi nih, kira-kira siapa yang pantas menjadi juri dalam kontestasi Vespa. Nah, lanjut lagi ya, itu kalau ada yang mau nambahin silahkan deh. Gue sementara itu dulu. Nah, cuman yang jadi concern dari obrolan kita nih, pertanyaannya yang masalah regulasi nih, regulasi yang pasti. Terus regulasi, nah ini dulu nih, perhitungan poinnya berdasarkan apa? Itu dulu ya. Itu dulu baru nanti masalah regulasi terakhir itu. Perhitungan poinnya ya jelas aja dari, kalau gue kita kan sharing nih. Mungkin teman-teman panitia juga yang bikin event juga udah ada ininya kan. Ya yang pasti dari Vespa dinilai itu kan diantaranya ya, mungkin ada yang kelewat catnya. Yang selain dibagi kelas-kelasnya ya, orisinil, restorasi, good looking, custom apa segala macam, yang pasti kan catnya, partsnya, ya kan, aksesoris.
Itu yang dinilai tuh. Nah, nanti dari situ dia akan melebar lagi tuh. Melebar lagi menurut-runutnya. Anak-anak ininya banyak lagi. Ya kan? Gitu. Nah, ada lagi pertanyaan. Biar ini jadi bahan diskusi. Kemudian ada lagi, Bang, apakah restorasian bisa ngalahin orisinil? Bisa, bisa gue bilang. Lo kok gitu Bang? Lu bukannya main orisinilan? Tergantung. Nah ini dia. Kalau restorasiannya bener, ya kan, restorasinya bener, manufacture factory, semuanya nih ditaruh yang bener. Udah restorasi ya, restorasi berarti semuanya tuh harus nos, minimal low kilometer. Udah nggak ada tuh barang-barang buluk gitu. Itu disandingkan sama yang orisinil. Nah orisinilnya kita ngelihat seberapa kekentalannya. Kalau dia nggak kental dibanding, ini kan banding, walaupun kelasnya beda ya, nggak bisa dibandingkan, tapi kan pertanyaan ada dan gue harus jawab pertanyaan itu gitu. Ini gue menjawab pertanyaannya yang masuk, gue lupa tapi yang ini siapa yang nanya. Itu bisa gitu. Lihat dulu orisinilnya semana gitu, apalagi kalau orisinilnya nggak selaras. Itu Bang, yang dimaksud dengan selaras itu kayak gimana sih? Contoh kecil ya, restorasi nih. Ada nih restorasi VBB. Ya kan? Ada seseorang lah ya, gue nggak sebut namanya, VBB-nya ditowing ke rumah gue. Buat dibacotin nih. Gue bacotin. Nah, biasanya gue kalau mau ngebacotin itu gue tanya dulu. Gue khawatir gitu, karena kan gue kadang-kadang kalau ngejeplok aja ya nggak, A B gitu, saklek. Karena nggak semua orang loh seneng dibacotin, jadi tanya dulu, ini mau nggak Bang kalau gue bacotin gini, ntar maksudnya salah paham, nggak sesuai segala macam. Oh nggak apa-apa, gue cuma pengen dapet pandangan aja. Di bela-bela itu Vespanya ditowing ke rumah gue, keras di garasi. Gue lihat catnya bagus, ya kan, speed shaker, perintilannya juga wah udah cakep deh, speedometernya kasih tuh yang low kilometer, pokoknya cihuy banget. Cuman gue bilang, gimana Bang, ada kurangnya nggak? Ada kurangnya. Apa? Kunci tepongnya kuningan Bang. Lah itu kan orisinil, harusnya nggak kuningan Bang. Bahannya kuningan iya, harusnya itu krom Bang, kunci tepong VWB. Jadi kuning itu karena dia terkikis, terkorosi menjadi kuning. Dan Vespa Abang ini catnya udah mulus. Abang pakai barang yang copotan dari awal dia bawa. Jadi itu yang dinamakan selaras teman-teman. Jadi kalau lo Vespanya balik manufacture factory, lo repaint apa segala macam, ya kudunya lo selaras. Nah, tapi kan kembali lagi nih Bang, nah ini kembali ke, jadi kalau kita ngobrol ini jadi kembali ke Vespa aing kumaha aing ya kan, kembali ke kemampuan. Tapi kan gue ini ngebicarakan yang seharusnya selaras gitu, kita bicara kontestasi gitu. Jadi ya kalau motor lo mungkin kelong mulus di repaint mau masuk kontestasi, ya partnya menurut gue nih ya, lo udah copotin tuh part-part lama lo yang udah nggak bisa dipakai. Kecuali kalau masih bisa dipakai, kayak macam klaksonnya masih bisa lo poles lagi, bisa jadi kinclong lagi, pakai, go ahead. List sayap yang udah bengkak gitu, yang udah kira-kira kalau dipasang udah nggak match sama catnya, ganti cari yang nus. Bang itu kan jadi mahal. Betul, itu mahal, tapi itulah restorasi yang ngeten ya. Dan itulah restorasi yang bisa mengalahkan orisinilan. Balik lagi lihat orisinilnya semana gitu. Walaupun kelasnya berbeda nih ya, ini kan gue menjawab pertanyaan gitu. Apalagi nih, ini sebenarnya gue data, ini yang gue inget di kepala gue aja gitu ya, yang gue jawabin, yang udah mungkin mengendap, mungkin nggak gue jawab gitu karena gue rasa khawatir gitu. Cuman sekarang ya kalau nggak disampaikan, kasihan nih yang nggak tahu bertanya, nggak dapet apa ya. Sebenarnya sih memang enaknya kumpul ya kan, ngopi, kita diskusi gitu. Nah udah dah, pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, insya Allah gue jawabin. Kalau kira-kira yang agak sensitif, teman-teman bisa aja DM ke IG gue, Eman Vigano.
bisa gue jawab di DM-an. Nah, lanjut lagi soal regulasi. Siapa nih Bang yang menentukan regulasi? Regulasi penjurian itu ya panitia. Panitia punya regulasi. Yang jadi pertanyaan itu, dengan adanya regulasi yang dikeluarkan panitia, tiap event daerah berbeda-beda, regulasinya jadi berbeda-beda. Itu yang jadi koncoku iki kegelisahan gitu. Apa yang ingin menjadikan lo bisa menjadi juri gitu? Jadi pertanyaan, sertifikasinya ada nggak gitu? Sertifikasi juri gitu. Karena contoh jadi wasit bola aja ada sertifikasinya kan. Nah, balik ke sertifikasi, sebenarnya hal ini pernah gue obrolin. Yang siapa yang berhak mengeluarkan ya? Tentunya yang berhak mengeluarkan itu induk organisasi Vespa dong, yang ada di Indonesia gitu. Dan gue pernah ngobrol nih, kemarin gue pernah ngobrol, kebetulan berkesempatan ketemu, gue pernah ngobrol. Katanya sih udah ada, cuman gue belum lihat mana nih realitanya gitu. Ya kan, gue harapkan sih sebagai induk organisasi klub Vespa yang ada di Indonesia bisa untuk ya mensertifikasi lah, atau sama punya persepsi yang sama nih tentang penjurian. Syukur-syukur bisa buka tuh kelas juri, atau bukan kelas ya, maksudnya sertifikasi itu. Jadi duduk bareng dulu deh yang pertama. Duduk bareng dulu, undang dari penjuru negeri, klub atau komunitas ya kan, yang di bawah naungannya tentunya, karena pasti ada aja yang nggak ternaungan atau nggak menaungi. Pokoknya pasti ada aja perbedaan, itu nanti pasti ada aja, nggak apa-apa. Yang penting yang sekarang dinaungi dulu nih, biar sama persepsi, duduk bareng. Jadi kalau alasan Bang dia jauh-jauh terkait akomodasi apa segala macam, gampang, sekarang udah online, bisa Zoom. Paling nggak kalau nggak bisa Zoom, dia bisa kasih kesempatan seminggu 2 minggu, kasih kesempatan apa yang pengen lo utarakan, apa yang pengen disampaikan mengenai penjurian dan sertifikasi juri ini. Kumpulin datanya, dirapatkan, dimusyawarahkan, baru timbul gitu. Ajak tuh orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang mengetahui. Ajak dari pedagang siapa, undang. Yang dari ini siapa, undang. Didengarkan pendapatnya, masukannya, buat tercapai suatu regulasi gitu. Nah, yang bisa mengeluarkan menurut gue ya kan ya petinggi-petinggi di dunia perpespaan ini. Buset, petinggi-petinggi, ngeri bener. Ya itulah maksudnya, mereka mengeluarkan gitu kan. Nah, itu nanti digodok lagi tuh, dibahas yang tadi, siapa-siapa aja yang jadi juri, terus cara mendapatkan sertifikasinya gimana gitu. Jadi kalau event kesini pakai juri ini, oh dia udah ada sertifikasinya ya kan. Dulu aja mekanik dan motor aja kan ada sertifikatnya tuh, kalau teman-teman ngelihat dipajang. Kan sekarang udah kagak ada ya. Itu jadi suatu kebanggaan, itu jadi kolektor item juga itu. Sertifikat dari dan motor, mekanik itu mekanik dan motor, dulunya pernah ikut training apa segala macam, pelatihan, itu ada sertifikatnya. Jadi itu lebih meyakinkan gitu, bahwa panitia, wah gua nyari jurinya juga nggak barang-barangan gitu. Jadi nggak sekedar dia terkenal atau dikenal atau apa gitu. Termasuk soal penilaian. Jadi udah penilaian tuh udah ada gitu, rumusannya sama. Jadi dari ujung pulau ke ujung pulau sana, utara, selatan, barat, timur, sama tuh formnya gitu. Jadi nggak timbul pertanyaan ini. Iya Bang, dia mah Vespanya juaranya di tanah Jawa doang. Coba luar pulau jadi juara gak? Kayak ilmu, luar pulau hilang. Ya kayak gitu. Itu sih ada ya masukan, namanya juga masukan, namanya juga insight. Maksudnya input dari orang-orang. Bang gini nah, pertanyaan ini kan gue jeblosin di sini nih. Nah gitu, mudah-mudahan para petinggi Vespa ini ada yang nonton channel gue. Mungkin wah iya nih, mungkin udah waktunya gitu. Karena kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi gitu. Keresahan saudara gue nih Sam Nino nih dari Bogor bisa jadi keresahan juga kawan-kawan yang lain gitu. Walaupun gue nggak setuju dengan kepesimisannya ya. Kita justru jangan males datang ke kontes, apa sih dibilang ya, gue takut khawatir salah. Maksudnya
bukannya malas, dia bilang beberapa kontes Vespa ke belakang ini udah nggak menarik lagi karena nggak ada regulasi yang pasti. Jangan kita udah nggak menarik, kita justru jadi menarik diri gitu. Justru kita nih, wah nih udah rasanya nih udah nggak menarik nih, kita bikin menarik gitu. Kita bikin menarik, kita bikin asik, kita bikin ini bergairah lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang baru datang masuk di dunia pervespaan, Vespa itu nggak cuman riding dari satu poin ke poin aja. Walaupun masing-masing punya kenikmatan ya. Riding itu punya feel dan rasa, apalagi kalau ridingnya riding jauh. Kita jadi mengerti tuh mana yang temen, mana yang bener-bener temen, mana yang saudara gitu di perjalanan. Tapi jangan lupa di event selain kita bisa menikmati hiburannya, belanja ya kan, di kawan-kawan yang buka lapak, kita bisa belajar. Belajar lewat apa? Lewat kontestasi. Dengan adanya kontes kita bisa jadi melihat Vespa-Vespa mana nih yang cihuy, kita jadi belajar, oh begini tuh gitu. Yang cakep tuh begini, yang ini gini, yang orisinil gini, oh ini restorasinya cakep gitu. Dari kontestasi kita melihat itu bisa jadi motivasi kita untuk memiliki unit. Sholawatin dulu, mudah-mudahan besok insya Allah gua kebeli Vespa yang kayak begono. Gitu teman-teman. Kayaknya dari gua itu aja ya. Pesawat udah lewat ya kan, bentar lagi landing. Kalau teman-teman ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sekali lagi gua nggak bermaksud so tahu, gua nggak bermaksud lebih tahu dari kalian, gua nggak bermaksud menyinggung siapapun dalam konten gua kali ini. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe udah subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa dijegukin aja. Seruput kopinya, reguk informasinya. Gua Eman Vigano, ciao.